Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Baladi Adventure. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi di sesi sebelumnya. Jika di sesi sebelumnya itu kita bahas soal mental dan fisik, kali ini kita akan lengkapi dari segi ke pengetahuan dasar. Pengetahuan dasarnya itu apa gitu dalam mendaki gunung. Pengetahuan dasarnya itu kita kenali dengan istilah 5W dan 1H. 5W ini dari bahasa Inggris ya. W pertamanya itu kuat. Kuat maksudnya ya apa kan? Apa itu? Apa maksud dari pengetahuan dasar ini soal what gitu. What di sini maksudnya adalah gunung apa yang kamu daki, apa tujuan kamu mendaki. Jika kalian untuk memutuskan mendaki kan tujuan kamu ya standar lah, pengen sampai puncak, pengen nikmati keindahan alam, bersyukur kayak begitu kan. Tujuan sebetulnya ya betul sampai puncak, tapi sampai rumah juga. Masa mau diam di gunung gitu. Intinya ya kita mendaki untuk mencari ketenangan batin, lepas penat, menikmati alam dari ketinggian gitu kan, dan kembali dengan selamat, sehat, selamat sampai rumah. Itu soal tujuannya. Kemudian gunungnya gunung apa, itu kan banyak gunung gitu. Ada ribuan lah se-Indonesia itu. Kalau didata pusing juga. Ya, setidaknya kamu tahu gunung-gunung yang ada di sekitar kamu, atau gunung yang tipikalnya komersil. Sudah banyak sekali pendaki ke situ gitu. Kayak Gunung Semeru, Kerinci di Sumatera, dan Semeru di Jawa Timur ya, di Lumajang. Terus Jawa Barat kayak Gunung Ciremai, Papandayan, Cikuray kayak begitu ya. Jawa Tengah Gunung Slamet, Sindoro Sumbing gitu ya, Triple S. Itu terserah lah kalian itu mau ke gunung yang mana, gunung apa itu. Itu yang pertama, kamu harus tahu tujuan kamu naik gunung apa. Kamu harus tahu juga mau kemana, ke gunung apa gitu. Misal kita mau ke Gunung Ciremai, berarti kita harus tahu apa setelah kita tahu mau ke Gunung Ciremai itu apa lagi nih. Nah, oke. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu why. Kita udah menentukan mau ke Ciremai nih. Kenapa gitu kan? Why kedua itu kenapa harus ke Ciremai? Mungkin alasannya kalian belum pernah ke sana, atau pernah tapi mau diajak lagi, atau ada acara-acara komunitas, organisasi, ada misi, atau ya banyak alasan. Itu why-nya ya, alasan kenapa kamu ke sana gitu. Why yang ketiga, where di mana? Nah, Gunung Ciremai ini di mana? Kalian searching terus dapat ternyata Gunung Ciremai ada di antara 3 kabupaten. Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan. Dan ada beberapa jalur juga gitu ya. Setiap daerah juga punya jalur. Satu daerah juga enggak satu jalur gitu ya. Ada yang 2, ada yang 3. Kayak kalau Majalengka kan yang dikenal Apuy. Kuningan yang dikenal tuh ada 2 ya. Lingga Jati, Palutungan tuh yang ya inilah yang terkenal lah, jalur terkenal. Ada juga jalur-jalur yang lain gitu. Ada jalur yang nggak saya sebut lah. Jalur yang udah tutup sebetulnya, ada satu jalur yang udah tutup udah lama. Ada juga ya jalur yang alternatif Lingga Jati itu yang ya bakal ketemu nanti ujungnya jalur itu Lingga sana kayak begitu. Kayaknya masih ada sebetulnya jalur lain gitu. Tapi ya udah kita kasih contoh naiknya lewat Palutungan. Nah, kalian juga harus tahu ini karakteristik masing-masing jalur itu kayak gimana. Tanya lagi ke teman kamu yang sudah pernah ke sana, senior di organisasi kamu, atau searching di internet dan di medsos itu banyak. Atau di website juga ada yang mengulas soal perjalanan ke sana ya. Nah, yang
saya kasih tahu ya, kalau di antara 3 jalur ini, kalau kalian ingin betul-betul santai, nggak treknya nggak terlalu berat, lewatnya lewat Palautungan. Kalau yang middle itu yang campuran lah, tapi sebetulnya masih enak sih kalian naik ke Apuy gitu, atau yang pengen yang memacu adrenalin, memacu fisik, naiknya Linggajati. Kalau Linggajati dia terjal dari awal, kemudian startnya juga dari 750 mdpl kan, dari bawah sekali. Beda kalau dari Palautungan tuh 1000 berapa, 1500, 1000 berapa, pokoknya jauh di atasnya lah, atau 1300 ya, saya lupa lagi, pokoknya di atas 1000. Jadi kan udah lumayan, tinggal setengahnya lagi, kalau kita setengahnya lebih lah kalau kita naik dari sana. Terus aku itu 1000-an juga kayaknya saya lupa, udah lama nggak naik kan. Tinggal kalian mau yang berat, yang sedang, atau yang ringan. Cuma kalau Palautungan dia jarak tempuhnya paling jauh, lama. Untuk santai nggak terlalu banyak istirahat, nggak ada kendala, itu 11 jam. Kalau mungkin ada kendala bisa 12-13 sampai lebih lah di atasnya. Tapi kalau kalian tipikalnya olahragawan, terus suka lari atau apa, mungkin setengahnya lah, 5 jam 6 jam nyampe terus sampai puncak gitu. Ya, tergantung kemampuan fisik dan faktor X-nya dan kendalanya, tahu ada kendala atau enggak ya, medis non medis apa gitu. Jadi, untuk standarnya sih kayak Palautungan 11 jaman lah, 11 jam gitu. Kita udah tahu nih kita mau apa ya, kita mau ambil Palautungan, oke. Jadi sudah tahu gunungnya di mana, gunungnya apa, kenapa, di mana, kemudian kapan mau naik. Nah, untuk orang yang sekolah, yang kerja, itu pasti caranya ada libur, weekend atau long weekend ya, atau hari-hari besar. Berarti cari momennya kayak saya mau naik 17-an atau mungkin weekendnya, atau pas rame-ramenya malam tahun baruan itu kan, tergantung lah, Natal tahun baru ya, terserah. Misalkan mau naik Agustusan, pin upacara di puncak, ya udah berarti naiknya, kalau kalian dari luar daerah agak jauh ya, mungkin berangkat tanggal 15 kan, mau bermalam di base campnya itu kan, mau start pagi ya, itu kalian atur waktunya. Nah, terus yang kelima, yang terakhir itu what lagi, udah yang pertama who itu siapa maksudnya kamu naik sama siapa. Kamu juga harus tahu temanmu itu siapa, kayak bagaimana, maksudnya sejauh mana kemampuan pengetahuannya dalam hal ya, mendaki, pengalamannya berapa kali naik, atau pernahkah ke jalur yang sama gitu kan. Atau ya itu yang penting sebetulnya pengetahuannya dia sejauh mana, karena kita naik itu nggak boleh kosong. Misal ini kita 5 orang, jangan 5-5-nya nggak punya dasar gitu. Terus nanti kalau ada apa-apa gimana, tekniknya aja nggak tahu, teknik naik gunung itu, ilmu dasarnya nggak tahu. Setidaknya dalam satu rombongan ada yang betul-betul paham. Nah, dia itu bakal mengcover masalah-masalah lah nanti dalam rombongan kan, dia paham gitu. Jangan kosong semua. Kalau nggak usah naik lah, nggak usah paksain naik kalau belum tahu dasarnya. Lebih baik belajar dulu, capture dulu lah gitu kan, camping dulu sambil belajar. Harus tahu karena ada namanya manajemen perjalanan, manajemen resiko, manajemen peran, manajemen packing gitu. Terus ada tekniknya mendaki apa itu banyak lah. Makanya kita coba dari dasarnya kan, dari kita step by step lah. Ini kami bikin video itu dari hal paling dasar ya, nggak akan apa-apa ya, cuma sama-sama bantu kalian bantu saya gitu.
kalian kenali dirimu, sejauh mana kapasitasmu, kapasitas juga apakah sejauh mana kapasitas temanmu juga. Jangan sampai kosong semua, minimal 1-2 lebih baik. Ya syukur-syukur kalian paham semua, memang harusnya paham semua, masing-masing tahu semua. Makanya kalau di organisasi kayak Sispala Mapala atau KPA itu, mereka dari awal udah dikasih dasar dari diklat pendidikannya dengan pendidikan calon anggota. Itu kan ditanamkan soal pendidikan karakter ya, mentalnya, fisiknya, pengetahuan dasar di gunung hutan, di alam rimba itu semua dikasih dari awal. Kalian juga kalau memang bukan dari unsur itu organisasi itu, bisa juga di komunitas belajar sama-sama. Kalau sendiri ya udah searching sendiri atau tanya-tanya ke orang yang lebih paham gitu. Nggak ada alasan nggak bisa belajar, banyak kok, banyak media, banyak juga orang gitu yang tahu. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info dari kami. Baik, satu lagi ya, hotel 5W. Sekarang 1H. Hanya apa sih? Sebetulnya lebih berat di H-nya nih. How itu apa? Bagaimana? How itu bagaimana? Bagaimana apa? Bagaimana caranya kalian bisa sampai ke gunung itu? Pertama, bagaimana caranya kalian dari titik awal, dari base camp, dari itu ya, sampai ke puncak. Jadi ada dua disiplin ilmu ini, dua pengetahuan. Kalau bagaimana caranya, berarti urusannya observasi. Yang tadi kan where di mana itu. Setelah di mana, kesananya mau naik apa? Misalkan naik umum ya, kendaraan umum, harus naik bis apa, berapa kali, naik angkutan umum berapa kali, mungkin ada naik ojeknya gitu kan, berapa gitu kan, berapa kali naik, berapa jarak tempuhnya, berapa biaya yang dikeluarkan gitu. Kemudian logistiknya, apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus dibeli gitu kan. Terus bagaimana caranya mendaki. Nah, ini kan 5W ini kan harus paham itu, dasarnya modalnya di situ. Belajar gitu, caranya naik gimana. Ya itu yang manajemen tadi gitu kan. Di antaranya itu. Pokoknya semangat belajar gitu. Dari 5W1H ini kalian kalau pahami ini udah bagus untuk kalian gitu. Ya di samping kalian sudah menyiapkan mental fisik, tinggal 5W1H ini kalian pahami. Nah, kemudian selain itu kita harus kenali bahaya yang ada di gunung gitu. Secara garis besar bahaya itu ada dua, bahaya objektif dan bahaya subjektif. Apa sih itu kan masing-masing itu. Jadi bahaya objektif itu bahaya yang muncul bukan kehendak kita sebetulnya, yang terjadi secara alami. Jadi kalau secara alami kan yang ada di gunung tersebut, di hutan tersebut. Contoh nih, badai, gunung meletus, kebakaran hutan, ya, kayak gitulah. Kemudian ancaman binatang buas. Hal-hal itu kan yang memang terjadi secara alami dan bersiklus ya gitu. Itu bahaya objektifnya. Makanya kalian harus tahu bagaimana cara menangani hal-hal tersebut, bagaimana menghindari gitu ya. Nggak boleh maksain lah, kalau dalam keadaan terjepit mending putar balik, cari zona yang nyaman, yang aman gitu. Kalau kondusif silahkan lanjut, kalau nggak memungkinkan ya turun gitu. Jangan nyiksa diri sebetulnya. Kalau kalian memang mau cari selamat gitu, nggak usah maksain ego kamu. Di saat nggak memungkinkan tapi mau tetap maksa naik, yang repot semua, atau kamu sendiri itu yang repot, nggak ada pertolongan gimana kan. Terus bahaya subjektif ini bahaya yang muncul karena bisa kelalaian, bisa memang udah nasibnya gitu kan ya, kecerobohan itu dari diri sendiri. Contoh nih, kalian perokok naik gunung,
puntung rokoknya dibuang dalam keadaan menyala, sedangkan gulungnya kondisinya kering, lempar aja gitu ya. Puntung rokok dilempar masih nyala, kena daun dan ranting kering. Nah ini pemicu kebakaran kayak begini. Yang dalam kering kan ini kan gampang tersulut api di saat ada angin. Terus kebetulan ini nempel banget lah ke daun atau ranting itu, akhirnya kan dia membakar gitu pelan-pelan kan. Akhirnya apa? Kebakaran. Terus nah ini sampah, jangan kira sampah itu nggak bikin masalah kayak kebakaran. Bisa, selain mencemari tanah, mencemari lingkungan sekitar, juga membahayakan, membakar juga gitu. Jadi tindernya, jadi pemicu kebakarannya, yaitu kamu buang sampah botol atau sampah plastik yang isinya masih ada airnya gitu. Kok bisa jadi pemicu? Gini ya, itu air bisa jadi media pembakar. Caranya gini, ada sorot matahari itu kena ke botol gitu ya, botol minuman. Di situ ada 1-2 tetes air. Nah ini si sinar matahari ini dia menyorot, nembus ke genangan air di botol tersebut. Kemudian pantulannya ini biasanya ini dia kena ke ranting kering atau daun kering ya. Akhirnya dia bikin titik fokus kecil nih. Apa yang terjadi? Panas ini dari matahari ini terpusat ke satu titik kecil, terus membakar. Akhirnya dia membakar lama-lama itu. Kalau kalian mungkin pernah eksperimen pakai kaca pembesar, bagaimana cara membakar kertas itu ya, biasanya kalau anak-anak tuh kalau ada lah di pelajaran IPA gitu, bisa itu pakai kaca pembesar, kita manfaatkan sinar matahari, bikin titik fokus ke kertas, terbakar itu pasti. Sama dengan sampah botol, sampah plastik yang ada airnya gitu ya, dia kena sinar matahari terus membiaskan cahaya matahari ini dalam satu titik fokus yang kontras lah gitu ya, terbakar juga gitu ya. Makanya tolong jangan buang sampah sembarangan di gunung lah. Kok tanggung jawab, kamu bawa apa harus bawa kembali juga dalam jumlah yang sama. Ada kalian mau beramal, ambillah sampahnya orang lah gitu. Bawa turun sampahmu, bawa turun egomu. Oke, jadi kan tahu kan sekarang gitu ya, bahayanya sampah. Selain sampah ini susah untuk diurai, bisa ratusan ribuan tahun, bisa juga jadi pemicu kebakaran ya, salah satunya itu. Ya, mudah-mudahan ya ini membantu kalian lah. Oh ternyata gini toh, kalau ini sampah, masalah sampah itu di pemicu ya begitu gitu. Dari keteledoran kalian tuh merugikan banyak orang, merugikan makhluk hidup sekitar itu. Itu jadi mulai sekarang lah kalian harus disiplin gitu ya, harus tahu itu aspek-aspeknya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengetahuan dasarnya. Nanti kita akan lanjut ke ini ya, alat-alatnya dulu lah, pengetahuan dasar soal alat-alatnya, peralatan dan perlengkapan dasar mendaki gunung apa aja. Insya Allah kita isi di sesi selanjutnya. Jadi jangan lupa ya, di like, komen, share, subscribe ya, penting tuh. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan buat. Baik, sampai jumpa di sesi kedua ya, berarti sesi ketiga nanti. Insya Allah kita bahas soal peralatan. Oke, selamat pagi dan semangat pagi Mbak Adrian dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.